Eee, saya kira kita hari ini mendapatkan bacain Injil yang sangat jelas ya. Jangan mengabdi kepada Allah sekaligus kepada Mamon. Karena kita nggak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Tetapi repotnya dunia ini sepertinya mengajarkan kita setiap hari itu untuk kejar Mamon. Ya. Pagi-pagi orang dari Tangerang macet-macet lewat tol ke arah Tomang itu ngapain coba pagi-pagi macet. Dari arah Bekasi ke arah Cawang, dari arah Bogor ke arah Cibubur sini terus sampai Jakarta, semua orang itu digerakkan untuk mencari Mamon. Apa yang salah dari Mamon sebetulnya? Sebetulnya kita harus mengakui manusia tidak bisa lepas dari Mamon, nggak ada. Sesuci-sucinya kami para imam dengan 3 kaul. Saya sampai lupa kaulnya apa aja itu. 3, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Ini tetap kami butuh uang juga. Cuma bedanya kalau Anda yang hidup berkeluarga, hitungan-hitungannya tuh kayaknya banyak gitu ya. Kreditan rumah berapa, cicilan kartu kredit berapa, anak mau sekolah juga sekolahnya di mana, itu juga menentukan jumlah duit yang keluar ya. Kendaraan, kalau sakit bagaimana, harus ada dana darurat, apakah sudah punya asuransi, beda sama kami ini ya. Kami ini kan high quality happy jomblo forever ya. Kami ini jomblo-jomblo gembira yang hidup di dunia ini nggak mikirin hal-hal itu. Baru lulus tahbisan, lihat saya di sini punya kamar banyak, rumah saya besar. Sekaya-kayanya Anda yang berkeluarga, paling punya rumah paling besar kamarnya berapa coba? Paling 4, 5, 6 ya. Apartemen sehebat-hebatnya apartemen Anda paling 150 meter persegi. Saya di sini rumah saya 2,3 hektar. Kamar saya besar di sini ya. Salah satu ciri orang kaya menurut Romo Yus itu kalau Anda sudah punya pos satpam pribadi depan rumah. Kalau Anda belum punya pos satpam pribadi depan rumah, masih komplek, klaster, rame-rame tuh security ya, belum kaya. Ya. Satpam saya ada 6. Ya. Romo juga mungkin punya pos satpam di pastorannya mungkin. Kalau belum punya, belum kaya Romo. Belum kaya. Ya. Tapi apa artinya kekayaan? Ya. Harta benda itu kita butuh, tapi jangan lupa kekayaan itu bisa mengantar kita ke surga, tapi juga bisa pada titik yang sama mengantar kita ke neraka. Dengan kita berbelas kasih, berbela rasa sama saudara-saudari kita yang tidak mampu ya, itu kita membuat mamon di tangan kita menjadi jalan keselamatan. Kalau kita sudah cukup tapi sibuk nengok ke atas, orang-orang yang lebih kaya daripada Anda, maka Anda akan merasa menjadi orang miskin terus. Karena apa? Bandinginnya dengan orang yang lebih kaya, maka merasa aku belum kaya. Sehingga akibatnya nggak bisa nengok ke bawah, karena merasa kurang. Tapi kalau orang yang mau nengok ke bawah, dia akan bersyukur atas apa yang dia punya, lalu dia akan nolong. Contoh, kalau ini ilustrasi populer yang selalu saya berikan. Kalau Anda ke sini misalnya naik mobil, ya misalnya mobil Panther ya. Panther kan agak gemeter-gemeter dikit ya. Terus tiba-tiba ngelihat temen naiknya mobil listrik terbaru. Halus tidak terdengar. Mungkin Anda akan berkata, aduh mobil saya jelek sekali dibandingkan mobil teman saya, mobil listrik terbaru. Anda akan merasa mobil Anda jelek. Karena apa? Membandingkan dengan orang yang mobilnya lebih mahal daripada Anda. Tapi kalau Anda nengok
umat lain yang datang ke sini naik bajai, ya, naik bajai itu lebih gemeter daripada naik panther. Duk, 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 duk. Udah keluar bayar pun ya, masih suka gemeter kita di luar. Ketika Anda nengok ke bawah, you akan berkata, aduh syukur aku dikasih karunia mobil. Mungkin gak sebagus itu, tapi terima kasih Tuhan. Kamu nanti pulang gak usah naik bajai ya, aku anter. Malah Anda mau nolong orang. Maka kalau kita punya harta, jangan kebanyakan nengok ke atas. Di atas langit selalu ada langit, ya. Nengok ke bawah, pasti ada orang lain yang jauh lebih susah, jauh lebih menderita daripada kita. Catatan saya yang kedua adalah, kalau tadi kan soal bagaimana kita menggunakan mamon itu supaya masuk surga, ya. Berbelas kasihlah, bermurah hatilah. Tapi yang kedua, mamon itu bisa mengantar kita ke neraka. Ini teori Romo Yus. Makin tebel duit yang kita punya, godaan dosanya juga makin kenceng. Ini teori saya. Bapak-bapak kalau dompetnya tipis nih ya, om-om ini, bapak-bapak kalau duitnya dikit tipis, pijet, beraninya pijet refleksi doang. Sejam 90.000, jempolnya doang diurut-urut, udah seneng tuh karena duitnya tipis. Tapi kalau dompetnya tebel, mungkin pijet gak cukup pijet refleksi. Kemangga besar, jari-jari ampuh. Ya, saya tahu lah, kan dengerin pengakuan dosa bapak-bapak. Jadi buat saya pilihan di tangan kita, mamon itu akan mengantar kita kemana? Ke surga atau ke neraka?